Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku nih, Ivan Margati. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai pemberkasan untuk CPNS tahun 2019. Nah, sebentar lagi kan pengumuman tanggal 30 Oktober. Aku doain kalian banyak yang lulus ya jadi CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat kalian yang udah tahu atau udah pasti nih lolos atau enggak jadi ASN, kalian bisa menyiapkan dulu berkas-berkas yang dibutuhkan mulai dari sekarang teman-teman, karena pemberkasan untuk CPNS tahun ini dilakukan secara online atau digital. Jadi untuk calon CPNS atau calon pegawai negeri sipil nanti melakukan unggah dokumen di portal SSC ASN. Nah, jadi kalian nanti tinggal upload aja nih dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada instansi kalian. Nah, instansi kalian itu kan beda-beda nanti dokumennya teman-teman. Silahkan kalian selalu mengikuti perkembangan di instansi masing-masing yang kalian lamar ya. Nah, untuk dokumennya itu diupload dalam doku digital. Nah, nanti di situ akan diverifikasi dokumen, terus kemudian nanti akan di input datanya atau masuk ke data di SAPK. Apa itu SAPK? SAPK itu adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Nah, kemudian nanti di situ akan dikoreksi atau diverifikasi oleh instansi dan BKN teman-teman. Jadi nanti kalian berkasnya itu akan lulus atau tidak memenuhi syarat atau disebut TMS ya teman-teman. Jadi nanti ada dua kemungkinan, kalian yang lulus menjadi CPNS dengan dokumen yang syaratnya sudah lengkap, atau kalian dianggap TMS atau tidak memenuhi syarat dengan dokumen yang kurang lengkap. Tapi biasanya kalau pas aku dulu misal ada dokumen yang kurang lengkap, itu instansi akan mengadakan atau memberikan pengumuman di website resmi mereka. Jadi kayak aku kemarin itu ada beberapa yang kurang nih, misal seperti contoh surat keterangan kesehatan atau surat keterangan pemakaian narkoba. Nah, di situ di instansiku itu kemarin ada pengumuman di websitenya tentang kekurangan surat tersebut. Jadi harus dilengkapi maksimal tanggal berapa, dikasih jangka waktu. Nah, semoga aja nanti kalian akan dipermudah dengan adanya sistem aplikasi ini, karena memang kalian mematuhi peraturan dari pemerintah, yaitu dilarang bepergian jika itu tidak dalam kepentingan. Nah, terus sekarang kita bahas untuk perhitungan nilai hasil SKD dan SKB nih teman-teman. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau PPSI ASN telah membangun sistem pengolahan hasil SKD dan SKB. Contoh nih teman-teman, perhitungannya aku kasih. Ini aku ambil dari kemarin media briefing BKN tanggal 15 Oktober kemarin nih teman-teman. Untuk SKD itu dasarnya lolos adalah nilai TWK untuk ambang batasnya 80, TIU 100 dan TKP 143. Jadi nilai totalnya adalah 323. Lalu 323 ini dibagi 5 teman-teman dengan skala 100. Kenapa dibagi 5? Karena skor total nilai SKD kalau benar semua itu adalah 500. Jadi nilai SKD-nya misal 323 itu dibagi 5. Jadi ketemu 64,6. Kemudian karena bobot SKD itu adalah 40%, jadi tinggal kita kalikan nih, 64,6 dikali 40%, ketemunya 25,84. Nah, ini untuk bobot SKD atau nilai SKD-nya adalah 25,84. Sekarang kita hitung untuk SKB-nya teman-teman. Nah, SKB itu dibagi dua ya teman-teman. Ada yang SKB-nya full CAT. Ada juga instansi yang SKB-nya itu adalah 1 ada CAT, dan 2 ada tes praktek kerja, kemudian yang ketiga ada psikotesnya.
Bagi kalian yang mendaftar di instansi yang hanya SKB-nya CAT toh. Nah, CAT-nya itu berarti langsung kita buat 60%. Jadi nilai SKB kalian nanti tinggal dibuat skala 100 dengan dibagi 500 sama seperti SKD tadi, terus dikali 60%. Nah, tapi kalau kalian ada tes praktek kerjanya dan psikotesnya itu ada pembagiannya teman-teman. Untuk CAT-nya itu persentasenya adalah 50%, sedangkan untuk tes praktek kerjanya itu 40% dan psikotes adalah 10%. Jadi misal nih ya teman-teman, nilai SKB-nya adalah 275. Nah, 275 itu berarti dibagi nilai maksimal adalah 500 dikali 100, jadi ketemunya adalah 55. Nah, untuk tes praktek kerjanya ketemunya 71,79. Untuk psikotesnya ketemunya 64. Nah, dari nilai 55 ini kita buat nih bobotnya kan 50%, berarti 55 dikali 50% ketemunya 27,5. Kemudian untuk tes praktek kerjanya 71,79 dikali 40% ketemunya 28,716. Untuk psikotes 64 dikali 10% ketemunya 6,4. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan dari hasil CAT, tes praktek kerja dan psikotes ketemu 62,616. Nah, itu baru total SKB ya teman-teman. Terus kita buat juga bobot SKB-nya adalah 60%. Jadi 62,616 dikali 60% ketemunya 37,570. Nah, tinggal ditambah nih teman-teman hasil SKD dengan hasil SKB ketemunya 63,410. Nah, ini nilai hasil integrasi. Kemudian banyak banget nih teman-teman yang tanya aku sampai ke DM, ada juga yang di kolom komentar kemarin tanya mengenai formasi yang tidak terpenuhi teman-teman. Jadi bagi kalian yang nggak lolos untuk formasi yang kalian lamar, ini ada berita gembira, kalian bisa mengisi formasi di jabatan lain tapi dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang sama tapi hanya berbeda tempat ya teman-teman. Ini aku kasih contoh, aku ambil juga dari media briefingnya PKN kemarin. P atau L1 itu perpindahan antar jenis formasi dengan jabatan dan lokasi formasi yang sama serta memenuhi kualifikasi pendidikan dan passing grade formasi umum itu untuk pusat dan daerah. Ini misal dikasih contoh kemarin sama BKN adalah jabatannya Pranata Komputer pertama. Itu nih teman-teman, formasi disabilitas. Yang dibutuhkan formasinya adalah 1, namun tidak ada yang mendaftar di formasi ini. Terus kemudian untuk Pranata Komputer pertama formasi umumnya itu yang dibutuhkan adalah jumlahnya 3, tapi ada yang daftar 6 dan mereka semua itu adalah lolos untuk passing grade, namun karena yang dibutuhkan cuma 3 jadi mereka di ranking dan yang lolos adalah nomor peserta 5, nomor peserta 43 dan nomor peserta 22, sedangkan 3 di bawahnya itu tidak lolos tapi mereka passing grade teman-teman. Nah, terus untuk formasi lulusan terbaik nih dibutuhkan formasinya adalah 2, tapi yang mendaftar hanya ada 1 orang dan dia lolos passing grade, jadi dia pasti lolos teman-teman. Nah, untuk mengisi kekosongan di formasi disabilitas dan formasi lulusan terbaik itu bisa diambilkan dari formasi umum teman-teman. Jadi yang peringkat 4 untuk formasi umum ini dia bisa dimasukkan ke formasi lulusan terbaik karena disitu yang dibutuhkan adalah 2 orang. Untuk yang peringkat nomor 5, nomor peserta 85 ini bisa dimasukkan ke formasi disabilitas karena disitu yang dibutuhkan adalah 1 orang dan ternyata memang tidak ada yang mendaftar. Sedangkan untuk yang peringkat 6 itu tidak bisa
dimasukkan karena semua formasi di kantor tersebut sudah terpenuhi untuk jabatan peranata komputer pertama, kayak itu teman-teman. Oke, ini untuk contoh simulasinya seperti ini. Nah, ini udah terisi semua ya teman-teman. Disabilitas sudah ada, dia tadi diambil dari peringkat 5. Untuk formasi lulusan terbaik diambil dari peringkat 4. Dan ini semuanya kemarin dikutip dari BKN waktu media briefing itu. Di situ instansi tidak bisa request teman-teman, tidak bisa request aku pengen yang nama ini, aku pengen yang nomor pesertanya ini, nggak bisa. Jadi itu penempatannya atau istilahnya pembagiannya itu adalah menggunakan atau secara by system teman-teman. Jadi itu tidak dilakukan manual oleh pegawai PKN-nya, tapi itu semua adalah by system. Nah, itu untuk jabatan dan lokasi formasi yang sama ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua ini aku kasih untuk perpindahan antar lokasi formasi dalam satu jabatan selama memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikan. Jadi misal jabatan guru IPA ahli pertama, ini aku ambil juga dari media briefing BKN kemarin. Untuk SMP Negeri 1 dibutuhkan formasinya 1 dengan kualifikasi pendidikan fisika. Nah, di situ yang daftar ada 2 orang dan yang lolos ada 1 orang. Berarti ini udah terpenuhi. Untuk SMP Negeri 2 formasinya 1 dengan kualifikasi pendidikan fisika. Nah, kualifikasi pendidikan fisika ini sudah diperoleh nih teman-teman, yaitu 1 orang. Berarti udah clear. Untuk SMP Negeri 89 formasi yang dibutuhkan adalah 1, yaitu pendidikan biologi. Dan yang mendaftar ada 3 orang. 3 orang ini berarti kan yang diambil hanya 1 teman-teman karena formasinya 1. Terus yang 2 berarti dia tidak lolos. Nah, untuk SMP Negeri 7 ada formasi 2 dengan kualifikasi pendidikan fisika atau pendidikan biologi. Tapi di situ tidak ada yang lolos, atau bisa dikatakan di situ tidak ada yang mendaftar atau tidak ada yang lolos passing grade. Nah, dari sini ini bisa diambilkan dari SMP Negeri 2 atau dari SMP Negeri 89 yang tidak lolos ya teman-teman. Jadi selama masih sama kualifikasi pendidikannya dan masih dalam satu jabatan itu bisa dipindah. Jadi untuk yang SMP Negeri 7 itu bisa diisi 2 formasi dari SMP Negeri 2 dan bisa diambilkan juga dari SMP Negeri 89 yang tidak lolos. Begitu juga dengan SMP Negeri 115 dibutuhkan formasi 2 dengan pendidikan fisika atau pendidikan biologi. Nah, itu bisa diambilkan juga dari yang tidak lolos dari SMP Negeri 1 atau bisa dari SMP Negeri 2-nya atau bisa diambil dari SMP Negeri 89-nya supaya semua formasi itu bisa terpenuhi. Jadi ini alhamdulillah banget buat kalian masih ada kemungkinan kalian lolos menjadi ASN dengan menjabat atau lokasi yang berbeda. Yang penting kalian masih satu rumpun jabatan teman-teman. Ini contohnya formasinya kan udah terisi semua. Untuk yang SMP Negeri 7 tadi diambilkan dari SMP lain, begitu juga dengan SMP Negeri 115 diambilkan dari formasi SMP negeri yang lain. Jadi yang penting kualifikasi pendidikannya itu masih sama, yaitu pendidikan fisika atau pendidikan biologi. Nah, di SMP yang lain ini kan masih ada pendidikan fisika atau biologi yang tidak lulus di SMP yang mereka daftar. Tapi karena dia lolos passing grade, jadi bisa dipindah atau dialokasikan ke SMP yang kosong kayak gitu teman-teman. Semoga aja ini membantu kalian dan semoga ini memang masih rezeki kalian ya teman-teman. Oke, untuk
pengumuman hasil seleksi CPNS nih teman-teman sekarang. Nah, dokumen pengumuman hasil CPNS yang telah ditandatangani oleh Kepala BKN akan otomatis masuk ke dalam inbox instansi pada SSCN admin yang kemudian menjadi dasar pengumuman instansi. Nah, yang diunduh oleh instansi adalah 1. Surat pengantar dan barcode pembuka, 2. Rekapitulasi hasil integrasi SKD dan SKB, 3. Detail hasil integrasi SKD dan SKB, 4. Excel detail hasil integrasi SKD dan SKB. Instansi wajib melakukan pengumuman kepada peserta yang dinyatakan lulus dan mengisi DRH. Nah, ini penting banget teman-teman. DRH atau daftar riwayat hidup pada aplikasi SSCN dengan akun masing-masing peserta, sekaligus nih upload dokumen persyaratan penetapan NIP. Dokumen persyaratan penetapan NIP selanjutnya diupload ke Doku Digital untuk dilakukan verify oleh instansi menggunakan API Service. Nah, DRH selanjutnya diupload ke SAPK melalui API Service. Jadi nanti kalian disuruh mengisi DRH pada aplikasi SSCN kalian dengan masuk ke akun kalian masing-masing teman-teman. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih nih udah melihat video aku sampai selesai, dan aku doain kalian lolos CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.